Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 2 tentang sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Nah, ini dalam bab teks cerita sejarah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa subbab. Yang pertama yaitu tentang pemahaman teks cerita sejarah, yang B informasi dan unsur membangun dari teks cerita sejarah, C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, D. Ciri kebahasaan tentang teks cerita sejarah, dan yang E. Penyusunan teks cerita sejarah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pemahaman teks cerita sejarah. Yang namanya teks cerita sejarah itu meliputi yang akan kita pelajari, yaitu pertama adalah berupa pengertian, yang kedua yaitu tentang ciri-ciri, yang ketiga jenis dari teks cerita sejarah, yang keempat yaitu struktur dari teks cerita sejarah dan fungsi dari teks cerita sejarah. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu adalah tentang pengertian atau definisi dari teks cerita sejarah. Maka apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Yang pertama, bahwa yang namanya teks cerita sejarah yaitu adalah sebuah naskah cerita atau narasi berupa rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya nama tokoh, nama tempat, dan nama peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah tersebut terdapat pula cerita yang sifatnya atau bersifat rekaan. Ya. Misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ya. Itu adalah teks cerita sejarah. Ya. Terus yang kedua yang kita akan pelajari yaitu adalah tentang ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Bahwa yang namanya teks cerita sejarah itu mempunyai 4 ciri. Yang pertama harus menampilkan latar belakang pada masa lalu. Yang namanya sejarah pasti cerita atau isi dari cerita tersebut yaitu adalah berisi tentang latar belakang pada masa lalu. Yang kedua, yaitu adalah disajikan secara kronologis. Yang namanya disajikan secara kronologis berarti ada urutan-urutan peristiwanya. Ya, yang namanya kronologis itu adalah urutan peristiwa. Yang ketiga, isinya boleh berupa fakta atau boleh berupa fiksi. Ya, bahwa yang namanya sejarah itu dikategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu adalah fakta, yaitu benar-benar terjadi atau sesuai dengan apa adanya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Tetapi yang kedua yaitu adalah berupa fiksi, buatan, imajinasi atau bersifat imajinatif sesuai dengan imajinasi dari seorang penulis. Bisa bersumber dari mulut ke mulut dan kebenarannya, kefaktaannya itu belum dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu adalah sering menggunakan konjungsi temporal, bahwa yang namanya konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, tempo ya, temporal. Ada kata konjungsi lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Itu adalah macam dari konjungsi temporal. Nah, itu adalah dari ciri-ciri teks cerita sejarah. Bahwa yang namanya teks cerita sejarah itu bisa berdasarkan fakta sejarah, bisa juga berdasarkan fiksi. Ya. Terus yang akan kita bahas yaitu adalah tentang struktur dari teks cerita sejarah, bahwa yang namanya struktur dari teks cerita sejarah itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu adanya abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang keenam yaitu adalah koda. Bahwa yang namanya abstrak itu awal cerita, awal sebuah cerita yang terus disambungkan melalui orientasi. Orientasi itu adalah cerita, bagaimana cerita itu dimulai menuju intrik-intrik ya, bahwa menuju intrik-intrik, dan intrik-intrik itu sudah masuk dalam ranah komplikasi. Intrik-intrik itu adalah bagaimana adegan-adegan pemicu masalah dari puncak atau adegan cerita. Terus komplikasi, terus adanya klimaks. Klimaks itu adalah puncak ceritanya, puncak dalam sebuah cerita, klimaksnya. Terus yang kelima yaitu adalah resolusi. Resolusi itu ibaratnya
bagaimana penyelesaian klimaks tersebut. Dan yang keenam yaitu adalah koda. Koda itu adalah akhir dari cerita atau penutup dari sebuah cerita. Itu ya, bahwa yang namanya struktur dari teks cerita sejarah itu ada 6. Yang pertama abstrak atau abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, dan yang kelima resolusi, serta yang keenam yaitu adalah koda. Itu adalah struktur dari teks cerita sejarah. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi-fungsi dari teks cerita sejarah, bahwa yang namanya fungsi dari teks cerita sejarah itu ada 4 macam. Yang pertama itu sebagai fungsi rekreatif, yang kedua yaitu adalah fungsi inspiratif, yang ketiga fungsi instruktif, dan yang keempat yaitu adalah fungsi edukatif. Bahwa yang namanya teks cerita sejarah itu yang pertama fungsi rekreatif yaitu adalah sebagai hiburan. Terus yang kedua itu adalah inspirasi, bagaimana cerita sejarah itu bisa menginspirasi kita sebagai pendengar. Terus yang ketiga instruktif, bisa memberi informasi, bisa menginstruksikan. Dan yang keempat yaitu adalah edukatif, memberi pendidikan pada kita, bisa memberitahu pada kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang kita tidak memahami menjadi lebih paham. Itu adalah fungsi dari teks cerita sejarah secara edukatif. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah tentang informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Nah, perlu diingat ya bahwa yang namanya unsur pembangun dari teks cerita sejarah itu ada bermacam-macam, dari unsur pembangun teks cerita sejarah itu sendiri atau informasi penting dalam teks cerita sejarah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu adalah dalam unsur pembangun teks cerita sejarah atau dalam informasi penting dalam teks cerita sejarah itu ada langkah-langkah bagaimana kita menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Kalau unsur pembangun teks cerita sejarah itu lebih ke unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik, tetapi dari informasi penting dalam teks cerita sejarah itu bagaimana kita bisa membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah itu dengan saksama. Yang kedua bisa mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang ketiga bisa mencatat pokok-pokok isi bagian-bagian penting dalam teks cerita sejarah atau novel cerita sejarah. Nah, kalau unsur pembangun itu adanya unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, kita bahas unsur ekstrinsiknya dulu, bahwa yang namanya unsur ekstrinsik dari teks cerita sejarah itu merupakan unsur dari luar cerita, bisa dari kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, corak itu warna ya, warna ceritanya itu bagaimana, bisa unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, atau unsur sosial, itu bisa dirangkum dalam sebuah nilai-nilai yang terkandung. Tetapi bagi teks cerita sejarah dari unsur intrinsik itu bisa tema, amanat, penokohan atau nama-nama tokoh. Kalau nama tokoh dengan penokohan itu berbeda ya, bahwa nama tokoh itu hanya nama tokohnya, kalau penokohan itu nama tokoh beserta wataknya. Sudut pandang pengarang, latar, alur, amanat, dan lain sebagainya. Itu adalah dari unsur pembangun teks cerita sejarah. Bagaimana tentang kita kembali ke unsur ekstrinsik, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah itu ada beberapa macam juga. Yang pertama ada nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius atau agama, nilai budaya, serta nilai sosial. Kalau nilai moral itu nilai yang terkandung dalam diri kita sendiri. Banyak yang salah mengartikan antara nilai sosial dan nilai moral, bahwa yang namanya nilai sosial dan nilai moral itu sesungguhnya berbeda. Kalau nilai sosial itu bagaimana diri kita mengacu pada orang lain, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Tetapi kalau nilai moral itu di dalam diri kita sendiri. Kalau nilai kepahlawanan bagaimana dalam cerita itu ada nilai-nilai yang kita bisa contoh. Itu nilai kepahlawanan. Kalau nilai religius yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan agama, nilai budaya juga yang berkaitan dengan agama. Kalau nilai sosial
berkaitan dengan hubungan sosial kita kepada orang lain yang seperti saya jelaskan tadi. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Terus selanjutnya ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah adanya keterangan, ya. Keterangan itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan sebagainya. Terus yang kedua yaitu adalah kata sifat. Kata sifat itu bisa cantik, mahal, ganteng, dan lain sebagainya. Ya. Terus yang ketiga yaitu adalah bahasa kias atau bisa disebut juga majas. Saya lebih setuju jika bahasa kias itu disebut juga majas, bukan bahasa kias. Kalau ya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah penyusunan teks cerita sejarah. Penyusunan dari teks cerita sejarah itu bisa diartikan menjadi dua macam. Yang pertama itu kita menyusun, ya, dua macam. Yang pertama itu kita menyusun teks cerita sejarah tersebut. Setelah kita menyusun teks cerita sejarah tersebut, kita bisa menyunting teks cerita sejarah tersebut. Bolehkah dibalik? Tidak bisa, karena yang namanya menyunting itu kegiatan setelah menyusun. Jadi menyusun terlebih dahulu, baru setelah kita menyusun teks cerita sejarah, baru bisa menyunting teks cerita sejarah yang telah kita buat. Berarti dalam teks penyusunan cerita sejarah itu ada dua macam, ya. Yang pertama menyusun, yang kedua adalah menyunting. Sesuai dengan ciri kebahasaan tadi, bahwa yang namanya ciri kebahasaan ada keterangan, kata sifat, bahasa kias atau majas. Boleh juga tentang penyusunan dari teks cerita sejarah itu, dalam cerita teks sejarah itu boleh juga dalam menyusun itu memperhatikan wawancara. Wawancara kepada siapa? Tentunya kepada narasumber, serta menulis kreatif dengan imajinasi kita. Ya. Teks cerita sejarah itu kan bisa berdasarkan mitos, bisa berdasarkan legenda, atau yang lain sebagainya. Sebelum kita menulis itu, kita harus menggali informasi dulu tentang teks cerita sejarah yang akan kita buat. Dari apa? Dari wawancara kepada narasumber yang kita anggap tahu atau kita anggap menguasai tentang cerita tersebut, ya, atau bisa menulis dengan imajinasi kita sendiri. Kalau wawancara itu tidak bisa dikatakan berdasarkan fakta, bisa dikatakan berdasarkan fiktif juga, atau kebenarannya tidak belum bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau menulis kreatif itu mutlak fiksi, atau kebenarannya memang tidak berdasarkan fakta. Ya. Terus yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah menyusun, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah menyunting dari teks cerita sejarah. Bahwa yang namanya langkah-langkah menyunting dari teks cerita sejarah itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah yang telah kita buat, ya, atau kita harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah tersebut. Terus yang kedua, setelah kita membaca, kita harus mencermati kesalahan apa saja yang ada dalam teks cerita sejarah itu, dari penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ya, yang ketiga, baru kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah. Nah, itu adalah langkah-langkah menyunting dari teks cerita sejarah. Oke, baiklah, itu pembelajaran dari teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.